Alhamdulillah bersama saya sudah ada Insinyur Silvi Rusyanti Widodo STMT. Beliau ini adalah Kaprodi Teknik Industri Universitas Kediri untuk kita ajak ngobrol untuk menjabarkan lebih jelas lagi tentang IKM Kediri naik kelas industri cerdas ramah lingkungan menuju global. Halo Bu Silvi. Sorry, saya salah angkat ini. Selamat siang Bu Silvi. Selamat siang Mbak. Alhamdulillah bisa ketemu langsung dengan insinyur wanita yang luar biasa ini dari Universitas Kediri, dari Kaprodi Teknik Industri Universitas Kediri. Nah, tapi kita pengen tahu dulu ya Bu Silvi ya, pengertian teknik industri itu seperti apa sebenarnya? Kita tahunya kalau teknik itu kan ya kaitannya sama mesin dan sebagainya. Tapi ini teknik industri. Betul. Gimana itu sebenarnya? Baik, jadi untuk teknik industri sendiri di sini kita itu mempelajari terkait bagaimana mengoptimalkan sistem yang berkaitan dengan manusia, mesin, material, bahkan keuangan, informasi tersebut agar menghasilkan sebuah sistem yang efektif dan efisien gitu. Jadi kalau misalkan kita itu di sebuah proses produksi pabrik gitu ya, kita melihat alur dari bahan baku masuk sampai keluar itu kok semua berjalan lancar, tidak ada spot-spot yang mungkin barang menumpuk di situ atau tidak ada delay kayak gitu. Nah itu ranahnya dari kami di teknik industri. Gitu. Jadi tidak hanya ngurusi soal mesinnya untuk produksi, tapi ternyata juga flow-flownya yang kaitannya kayaknya bersinggungan dengan masalah ekonomi gitu ya. Betul, nanti kita akan kaitkan juga dengan tema kita pada siang hari ini gitu. Oke, nah tadi kan di temanya itu disebutkan IKM Kediri naik kelas industri cerdas ramah lingkungan menuju global. Berarti ini bersinggungan dengan IKM di Kediri. Betul. Nah sebenarnya dari teman-teman di teknik industri ini perannya apa sih untuk IKM di Kediri itu Bu Silvi? Baik, memang tema besar kita pada siang hari itu adalah IKM Kediri naik kelas begitu. Jadi tapi di sini itu naik kelas bukan hanya kita berbicara terkait dengan omset yang nambah atau mungkin produknya yang lebih laku, tapi kita di sini itu berbicara terkait bagaimana cara berproduksi, bagaimana cara mengelola sumber daya dan bagaimana memandang masa depan sebuah industri seperti itu. Apalagi kita sekarang kan ada infrastruktur yang sedang masif di Kediri seperti Bandara Andoho, kemudian sekarang ada proses pembangunan jalan tol dan itu bagaimana kita berperan di situ. Jadi tidak hanya bicara masalah omset ya ternyata soal IKM nih ya, lebih hal-hal berkaitan dengan tadi yang lebih teknis itu. Lalu ini sebenarnya kalau dari pandangan teman-teman di Fakultas Teknik Universitas Kediri sendiri, terutama dari teknik industri, potensi IKM di Kediri itu seperti apa Bu Silvi? Baik, potensi IKM di Kediri sebenarnya itu sangat bertumbuh, sangat pesat ya sekarang ini ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan kadang orang luar itu tuh melihat Kediri gitu yang ada di benak mereka kan langsung gudang garam gitu. Memang industri yang sudah mendunia seperti itu. Padahal di situ kita melihat bahkan banyak ribuan industri kecil menengah itu yang justru menopang terkait dengan perekonomian yang ada di Kota Kediri dan juga kehidupan sehari-hari kita seperti itu. Bahkan IKM di sini kan kita banyak ya, ada makanan minuman, kemudian ada mungkin tahu betul, terus kemudian ada mungkin yang sekarang lagi ini kan di Kediri kan tenun ikat seperti itu yang mungkin sudah merambah ke pasar internasional ya, itu yang seharusnya kita bisa optimalkan seperti itu dibandingkan dengan mungkin yang sudah mendunia begitu. Banyak yang ribuan-ribuan IKM itu tadi. Tapi sebenarnya selama ini sepertinya kan ada permasalahan yang menghambat dari teman-teman IKM sendiri. Betul. Menjadi tantangan utama. Sebenarnya tantangan utama dari IKM sendiri kalau dari sorotan teman-teman di Fakultas Teknik Universitas Kediri apa saja Bu Silvi? Baik, jadi yang pertama dan yang paling mendasar itu sebenarnya di soal efisiensi proses produksi. Apalagi IKM itu kadang itu warisan turun-temurun dari nenek moyangnya begitu ya. Jadi mulai dari bagaimana proses produksinya, bagaimana pembuatannya seperti itu. Namun kita melihat bahwa tren global saat ini apalagi dengan masifnya teknologi seperti itu sebenarnya tuh ada beberapa hal yang bisa kita optimalkan seperti mungkin di situ ada pemborosan bahan baku itu bisa kita optimalkan. Kemudian ada energi-energi yang terbuang, ada proses yang belum dipersingkat itu bisa dioptimalkan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan limbah yang mungkin ini ya betul. Terkait dengan limbah di sini itu yang mungkin sering luput dari perhatian seperti itu. Contohnya misalkan kalau di Kediri ini kan memang terkenalnya kan kota tahu begitu ya. Jadi kan ada beberapa limbahnya itu seperti ampas tahu atau mungkin limbah cairnya seperti itu. Nah,
kalau limbah itu tidak dikelola dengan benar dan dampaknya itu kan justru ke lingkungan itu cukup serius begitu, dan justru itu bisa mengganggu ekosistem itu sendiri. Itu yang kedua terkait dengan limbah. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan standarisasi produk. Apalagi kalau misalkan kita ingin melakukan ekspor ke luar negeri itu kan ada beberapa standar-standar tertentu, mulai dari kualitas, kemudian kemasan, sampai dokumen legalitasnya itu semua itu harus terstandar dan bagus itu. Nah, itu yang harus dimanfaatkan begitu untuk agar IKM ini, produk-produk IKM di Kediri ini itu bisa merambah ke pasar ekspor juga begitu. Wah, luar biasa ya, ternyata teman-teman di Fakultas Teknik, terutama Teknik Industri di Universitas Kediri itu juga ikut memikirkan bagaimana membuat teman-teman pelaku IKM di Kediri ini bisa semakin baik lagi ke depannya, semakin naik kelas dan bisa menembus ekspor. Karena betul, tidak hanya ekspor ya Bu Sylvie, misalnya kita mau kirim barang untuk level nasional gitu ya, itu kan sudah ada perbedaan standar gitu kalau daripada kita menjualnya ke pasar luas di sekitar kita. Ya. Apalagi kalau mau ekspor tentu harus ada yang banyak diperhatikan. Gitu ya, standar-standarnya itu yang perlu diperhatikan seperti itu. Iya, teman-teman yang pelaku IKM yang mendengarkan Radio Andikas ini pasti juga ikut manggut-manggut Ibu Sylvie ya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Sylvie tadi ya tentang potensi IKM di Kediri itu sebenarnya sebesar apa, tantangannya apa. Nah, nanti kita akan dapat solusi dari teman-teman teknik industri di Universitas Kediri. Sebentar Bu Sylvie, di UNIK sendiri itu fakultas teknik industri itu merupakan bagian dari fakultas teknik. Betul. Jadi di Fakultas Teknik itu ada program studi, salah satunya adalah program studi teknik industri begitu. Oh, program studi ya. Jadi saya biasa tidak salah sebut ya sebagai program studi dari Fakultas Teknik, yaitu ada teknik industri. Nah, nanti teman-teman juga yang kemudian mendengar tadi penjelasan kaprodinya Bu Sylvie ini, Insinyur Sylvie Rusanti Widodo STMT, ternyata teknik industri itu juga memikirkan loh bagaimana IKM di Kediri juga jadi tertarik untuk segera mendaftarkan putra-putrinya nanti ya ke program studi teknik industri Fakultas Teknik Universitas Kediri. Nanti kita lanjut lagi ngobrol dengan Insinyur Sylvie Rusanti Widodo STMT, Kaprodi Teknik Industri Universitas Kediri. Anda silakan yang ingin langsung berinteraksi karena penasaran ya dengan kiprah teknik industri di Universitas Kediri ini, share segera pertanyaan Anda ke 0811 345 4000, 0811 345 4000. Bu Farida di Waruijaya Nganjuk, bagaimana peran kolaborasi antara pemerintah, akademisi dan swasta dalam mempercepat pertumbuhan IKM? Kemudian ada Pak Kuncoro di Banjaran Kota Kediri, apa langkah paling awal agar IKM bisa masuk pasar ekspor di tengah persaingan pasar saat ini? Oke, Anda juga ingin menyusulkan pertanyaan, silakan ke 0811 345 4000. Monggo Bu Sylvie menanggapi dua pertanyaan yang sudah masuk ke 0811 345 4000 tadi ya. Baik, yang pertama mungkin terkait dengan pasar ekspor tadi ya Mbak ya. Bagaimana? Peran kolaborasi dulu antara pemerintah, akademisi, swasta dalam mempercepat pertumbuhan IKM. Baik, dalam mempercepat pertumbuhan IKM di sini memang diperlukan 3 peran tersebut ya. Jadi memang kalau seumpama dari pemerintah itu sebenarnya sudah banyak program-program yang dilakukan oleh pemerintah, terutama kalau IKM di sini kan langsung di bawahnya Disperdagin ya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kediri. Itu banyak program-program yang diluncurkan seperti bantuan modal, kemudian terkait dengan kemarin itu pendaftaran untuk halal. Terus pendampingan halal itu terus kemudian kalau seumpama kami di sisi akademisi itu adalah bagaimana caranya agar IKM ini itu berproses sesuai dengan standarnya seperti itu. Jadi memang diperlukan kolaborasi seperti itu agar tercapai tujuan yang optimal. Mungkin begini ya, pemerintah menyediakan wadahnya, akademisi menyediakan tenaga ahlinya, dan teman-teman swasta ini pelakunya yang kemudian mendapatkan banyak manfaat dari kolaborasi ketiga belah pihak ini ya, stakeholder ini ya. Oke. Nah, yang Pak Kuncor ini tadi yang tentang agar IKM bisa masuk pasar ekspor di tengah persaingan pasar sekarang ini. Nah, itu diperlukan standarisasi. Jadi memang ketika kita mau merambah pasar ekspor kan banyak standar-standar yang
perlu kita penuhi seperti itu. Nah itu sebenarnya dari Disperdakin kemarin juga sudah ada pendampingan terkait dengan bagaimana kita merambah ke pasar ekspor seperti itu. Cuma untuk lebih teknisnya kan memang kita saat ini kan sedang berkoordinasi terus ya sama Disperdakin terkait dengan hal tersebut. Tapi semoga nanti bisa langsung terjun juga kepada Bapak Ibu di IKM seperti itu untuk pendampingan secara langsungnya juga dari Disperdakin, maksudnya dari sisi pemerintah dan juga kami di sisi akademisi seperti itu. Atau mungkin dari teknik industri, dari program studi teknik industri di Fakultas Teknik Unik atau Universitas Kediri ini bisa memberi gambaran sedikit sih Bu Silvi, gimana kalau misalnya contoh makanan gitu ya. Kalau kita mau menembus pasar ekspor itu apa yang contohnya yang harus dipenuhi dan itu memerlukan peran dari dari program studi teknik industri ini. Jadi terkait dengan mungkin standarisasinya ya mulai dari pengepakan, terus kemudian dari segi kualitas itu produknya seperti itu, seperti mungkin kalau makanan ukurannya itu apakah kan seharusnya kan standar semua ya beratnya dan lain sebagainya. Terus kemudian mungkin beberapa dokumen seperti itu, mohon maaf kalau dokumen kan mungkin saya nggak hafal ya, ada banyak sekali dokumennya. Tapi kalau di kami itu terkait dengan standarisasi produknya seperti itu yang bisa kita dampingi untuk menembus pasar ekspor. Jadi untuk kemasan itu tidak boleh yang terlalu besar gitu mungkin. Iya. Harus ada pokoknya semuanya itu terstandar seperti itu. Ya, ada standar yang harus kita pahami dan ya. sebagainya. Nah itu ya. Oke. Nah sekarang ini solusi dari teknik industri sendiri, dari teknik industri dalam hal menaikkan atau mengatasi tantangan yang dihadapi oleh IKM tadi seperti inefisiensi produksi, pengelolaan limbah yang masih belum baik, juga standarisasi produk itu apa saja? Baik, sebenarnya untuk di teknik industri sendiri itu kita memiliki beberapa alat atau tools ya, yang biasa kita sebut itu tools. Itu salah satunya itu kita bisa menggunakan yang namanya value stream mapping atau pemetaan aliran nilai. Jadi di situ nanti kita bisa melihat proses yang istilahnya kurang efisien dan bisa kita sederhanakan seperti itu. Contohnya misalkan kalau misalkan apa ya, kalau di makanan itu singkong misalkan ya, pembuatan singkong kayak gitu kan mulai dari pengupasan singkong, menggoreng, membumbui sampai pengemasan itu mungkin kalau seumpama kita lihat itu sederhana gitu ya, tapi kalau misalkan kita bisa optimalkan itu bisa menghemat waktu dan biaya yang mungkin secara signifikan gitu. Terus kemudian salah satunya misalkan mungkin dari penataan layout produksinya itu juga bisa agar menghindari si pekerja tersebut misalkan bolak-balik dan lain sebagainya, itu juga kan berpengaruh terhadap waktu kerja secara keseluruhan. Jadi dari proses produksi itu. Ban berjalan gitu ya Bu, Bu Silvia. Betul itu. Nah itu bisa kita identifikasi salah satunya dengan menggunakan tools value stream mapping dan banyak tools lainnya sebenarnya di teknik industri seperti itu. Betul. Jadi kan gambarannya seperti ini, kalau secara tradisional kalau bikin keripik singkong itu kan direndam dulu terus diirisi pakai tangan gitu. Padahal sebenarnya pakai mesin sebenarnya kalau sekarang kan ada ya yang teknologi gitu. Tapi kalau misalkan memang ternyata itu masih menggunakan cara manual kan, tapi prosesnya dari mulai bahan baku masak sampai akhir itu kita bisa mengidentifikasi, kita petakan istilahnya seperti itu. Kemudian kita identifikasi titik-titik mana yang mungkin bisa lebih dioptimalkan, lebih disederhanakan begitu. Oke, baik. Termasuk yang tadi yang tenun ikat di Kediri itu juga termasuk dalam hal perhatian dari teknik industri. Betul, itu kan termasuk salah satu di IKM yang sedang mungkin jadi ciri khas juga di Kota Kediri seperti itu. Tenun ikat itu. Nah, salah satu halnya mungkin limbah dari pewarnaan. Betul, ya limbahnya itu nanti bagaimana pemanfaatannya seperti itu nanti. Oke, baik. Nah ini tadi kan sempat disinggung juga pertanyaan tentang peran pemerintah, akademisi dan juga swasta. Nah ini peran pemerintah ini dari sorotan teman-teman di Teknik Industri Universitas Kediri bagaimana Bu Silvi? Iya, jadi memang dari peran pemerintah sendiri, terutama di sini di Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini itu sudah ada beberapa program di mana itu nanti produk-produk IKM itu bisa dinilai dari sisi kualitasnya, kemudian legalitasnya, kemudian kemasan, manajemen usahanya itu sebelum diikutkan. Kadang mereka tuh juga ada program-program yang diikutan nasional, bahkan ke internasional kan juga ada seperti itu. Nah ini sebenarnya itu langkah yang tepat agar si IKM tersebut itu dapat berbenah secara menyeluruh dengan mematuhi atau mengikuti aturan-aturan saat sebelum mereka mengikuti pameran tersebut. Itu salah satu peran dari Disperdagin di sini kalau untuk IKM. Dan juga sebenarnya dari yang mungkin tadi yang saya katakan, jadi dari Disperdagin sendiri sudah memiliki beberapa program seperti pelatihan, bantuan modal usaha, kemudian fasilitas perizinan. Nah, di sini itu sudah
di mana sebenarnya Disperdagin di sini itu menetapkan bahwa IKM ini itu sebagai pilar utama mereka, begitu, untuk pembangunan ekonomi daerah terutama yang ada di Kota Kediri, begitu. Oke. Mungkin teman-teman di Disperdagin kan sering mengikutkan IKM itu untuk ikut pameran. Nah, untuk ikut pameran kan berarti harus sesuai dengan standar, supaya dilihat oleh calon buyernya itu, entah buyer itu dalam negeri atau luar negeri. Dan itu yang yang mau melakukan improvementnya atau perbaikannya itu teman-teman dari teknik industri. Iya, seperti itu. Jadi kita lakukan pendampingan seperti itu. Baik, luar biasa. Dan juga ada dampak Bandara Doho ya, Bu Silvi ya. Tadi sempat disinggung sama Bu Silvi. Jadi ada infrastruktur yang mungkin sedang masif juga saat ini di Kediri, dan kan kalau bandara kabupaten ya, kabupaten Kediri ya. Namun di sini itu dampaknya salah satunya itu adalah mungkin kalau misalkan kita logistik ya, sebelumnya itu kan kita harus ke Surabaya dulu, kemudian menempuh perjalanan beberapa jam ya, 2-3 jam. Nah, ini dengan adanya Bandara Doho ini kan sebenarnya kan lebih efisien seperti itu, untuk terkait dengan lebih pendek gitu. Waktunya juga lebih hemat ya. Terus kemudian yang kedua itu terkait dengan peluang pasar yang sebenarnya itu terbuka lebar seperti itu. Jadi bahkan untuk Gubernur Jawa Timur sendiri, Ibu Khofifah itu bilang bahwa dengan adanya Bandara Doho ini tuh memberikan ruang yang luas sebenarnya bagi para pelaku IKM dan juga UKM untuk mendongkrak roda perekonomian yang ada di Kediri seperti itu, dengan produk-produk yang mereka tawarkan, kemudian itu kan bisa menjangkau pasar yang lebih luas seperti itu. Kemudian yang ketiga, dengan adanya kehadiran Bandara Doho di sini kan sebenarnya bisa menarik arus wisatawan dan juga investor-investor baru yang tertarik dengan produk-produk lokal khas Kediri. Gitu. Nah, itu tadi seperti yang diceritakan sama Bu Silvi kan, mungkin mereka calon investor itu dulu harus turun Surabaya untuk menuju Kediri. Nah, sekarang kan turunnya Bandara Doho, langsung ketemu sama IKM-nya ya yang ada di Kediri ini, yang produknya juga lumayan beragam dan kualitasnya juga semakin bagus karena didukung juga oleh teman-teman dari Teknik Industri Universitas Kediri. Bu Diana, di Jombang Kota, fasilitas apa saja yang tersedia untuk mendukung pembelajaran seperti laboratorium, software atau lain sebagainya? Nah, apakah mahasiswa ini dari luar kota juga ada mes ya? Untuk pengalaman praktiknya nanti bagaimana? Apa hanya teori atau ada kegiatan praktek? Mbak Mei di Kantor Tulungagung, untuk program pertukaran pelajar atau kesempatan belajar di luar negeri apakah juga ada ya? Terus yang paling penting ini bagi calon mahasiswa ada tidak untuk program magang di perusahaan atau industri? Baik, nah ini yang penting Anda ketahui dari teman-teman di program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Kediri. Yang sedang Anda ikuti sekarang ini Public Interaktif bersama Fakultas Teknik Universitas Kediri, khususnya dari program studi Teknik Industri di Universitas Kediri ya teman-teman. Saya sedang bersama Insinyur Silvi Rusanti Widodo STMT, Kaprodi Teknik Industri Universitas Kediri. Begitu besarnya ternyata perhatian teman-teman dari Universitas Kediri terhadap IKM di Kediri agar naik kelas. Dukungannya luar biasa tadi ya, sebagian sudah kita dengarkan, nanti akan kita ulik kembali. Tapi sebelumnya kita kembali ke Insinyur Silvi Rusanti Widodo STMT, Kaprodi Teknik Industri Universitas Kediri untuk memberikan tanggapan terhadap dua pertanyaan yang masuk ya. Bu Silvi, silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan fasilitas yang ada di kami ya Mbak ya. Jadi memang untuk laboratoriumnya sendiri kami sudah mendukung untuk bagaimana praktikum terintegrasi di program studi kami. Jadi sebenarnya untuk praktikum terintegrasi di sini itu memang berbasisnya lab. Jadi mulai dari kita itu membuat konsep produknya yang dibutuhkan oleh, karena kami visinya IKM ya, mungkin nanti yang dibutuhkan oleh IKM sampai nanti kita itu bisa membuat sistem informasi. Jadi alurnya mulai dari praktikum integrasi 1, 2, dan 3 itu bagaimana menyatukan itu, mengintegrasikan terkait dengan keilmuan teknik industri yang memang sebenarnya kan kalau teknik industri ini kan kalau kita bisa melihat kan
dibandingkan dengan teknik yang lain itu kan agak bedanya itu mungkin kalau sipil gitu langsung ke bangunan gitu ya. Terus kemudian kalau seumpama mungkin elektro, listrik langsung kayak gitu. Memang di teknik industri itu karena memang kita berbelajarnya itu tentang sistem, maka kita praktikumnya itu adalah praktikum terintegrasi. Jadi nanti mahasiswa itu bisa langsung paham, oh pengaplikasian dari teknik industri itu tuh seperti ini, mulai dari kita itu planning sampai nanti itu bisa merancang dan juga membuat improvement seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tadi terkait dengan, mungkin selain itu ini ya, MES. Itu mungkin MES ya. Kalau untuk di Universitas Kediri memang kami belum ada MES. Jadi tapi untuk di luar kota mungkin di Kediri saya membantu mempromosikan banyak tempat tinggal. Kos-kos mungkin ya, kos-kosan juga di sekitar Universitas Kediri seperti itu. Kemudian yang mungkin tadi saya kelupaan terkait dengan laboratorium, sebenarnya kita tidak hanya laboratorium yang ada di dalam kampus saja, maksudnya di program studi kami, tapi kami juga mengajak para mahasiswa itu untuk terjun langsung ke lapangan, termasuk salah satunya itu program-program seperti PKE, praktek kerja lapangan, kemudian magang seperti itu, dan itu kita langsung bawa mereka. Bahkan tidak hanya itu pembelajaran di kelas pun juga kadang kita langsung aplikasikan di lapangan. Jadi kita semacam ada laboratorium nyata yang dimana itu nanti bisa digunakan oleh mahasiswa, bisa memotret sebenarnya permasalahan yang ada di lapangan itu apa, dan mereka itu bisa langsung paham, oh pengaplikasiannya seperti ini. Jadi harapannya nanti ketika mereka sudah terjun ke dunia kerja itu sudah nggak kaget gitu loh. Jadi ada permasalahan mereka benar-benar menyelesaikan sesuai dengan apa yang si ownernya itu butuhkan. Betul, ya, seperti itu. Saja, gitu kita sudah mulai arahkan semuanya itu ke sana. Contohnya mungkin bisa Contohnya misalkan sekarang itu di praktek kerja lapangan, Mbak. Jadi untuk praktek kerja lapangan sendiri di sini kita sudah kemarin karena kami juga kerjasama dengan Disperdagin, otomatis kan untuk sebelum masuk ke IKM kan kita harus calling dulu ya, minta izin juga kepada Disperdagin, terutama kami di Kota Kediri seperti itu, untuk sebenarnya kira-kira nanti IKM yang bisa digunakan, yang memiliki permasalahan, dan kami dari teknik industri baik dosen maupun mahasiswa itu bisa langsung terjun ke sana untuk membantu permasalahan mereka itu apa kayak gitu. Akhirnya kemarin diberikan list gitu, dan sekarang mereka lagi proses untuk bisa terjun langsung ke IKM tersebut begitu. Jadi kan apa yang mereka butuhkan kita langsung memberikan problem solvingnya ya. Terus kemudian yang kedua terkait mungkin tadi pertukaran pelajar, pertukaran pelajar mahasiswa ke luar negeri sangat amat terbuka lebar seperti itu. Bahkan sekarang kerjasama internasional di program studi kami sangat masif sekali. Beberapa waktu yang lalu tahun 2023 program studi kami berhasil mengirimkan mahasiswa di program studi teknik industri itu di Vietnam, ke Hanoi, Vietnam, itu ke Academy Policy and Development. Kemudian barusan ini ke India juga tahun 2024 apa 5 ya itu. Terus kemudian ke Malaysia juga, ke UTHM itu. Terus kemudian ini next mungkin ada bocoran juga, next akan ke Filipina, insya Allah nanti akan ada program juga. Jadi dan itu kalau misalkan memang ada kan pasti kalau misalkan pertukaran pelajar harus ada persetujuan dari orang tua. Kalau misalkan memang orang tua setuju untuk diberangkatkan secara offline, kita akan memfasilitasi itu. Bahkan mereka memiliki, berarti kan bisa ada pengalaman langsung di luar negeri, pembelajarannya itu seperti ini, kemudian datang ke kami dengan membawa sesuatu yang baru gitu. Jadi tidak hanya online tetapi juga offline pun kita berangkatkan. Kemarin yang ke beberapa negara itu offline semua ke sana. Luar biasa ya, baik. Nah itu ya, jadi sambil kita mengulik tentang peran dari Fakultas Program Studi Teknik Industri di Fakultas Teknik Universitas Kediri ini, Anda juga bisa bertanya tentang bagaimana ya caranya supaya Anda, mungkin Anda sendiri atau putra-putri Anda mau menjadi mahasiswa atau kuliah di Fakultas Teknik, khususnya Teknik Industri di Program Studi Teknik Industri Universitas Kediri, mumpung saya bersama Insinyur Silvi Rusanti Widodo STMT, Kaprodi Teknik Industri Universitas Kediri. Silakan Anda bisa berinteraksi melalui 0811 345 4000. Jangan lupa ya, ini bersama dengan teman-teman Fakultas Teknik Universitas Kediri. Unik ya, singkatannya unik ya, unik. Tidak salah. Baik. Tadi kita sudah singgung tentang dampak Bandara Doho itu bagaimana juga berperan dalam peningkatan
dari IKM yang ada di Kediri ya, di Kediri tidak hanya di kota juga di kabupaten ya Bu Silvi. Nah sekarang ada tadi saya dengar juga tentang ada konsep ekonomi sirkular yang ditekankan oleh Fakultas Teknik khususnya program studi Teknik Industri Universitas Kediri ini. Yang dimaksud ini seperti apa sebenarnya? Baik, untuk ekonomi sirkular sendiri itu kita mengubah pola berpikir dari yang kita mengambil, memakai terus membuang seperti itu menjadi bagaimana kita mengambil, kemudian memakai, kemudian mengembalikan. Jadi itu mengolah limbah yang itu bisa menjadi input untuk menjadi produk yang lain yang itu bisa menghasilkan nilai tambah. Contohnya apa Bu Silvi? Contohnya kalau misalkan di limbah tahu begitu ya. Jadi kan limbah tahu itu kan ada dua jenis, ada ampas tahunya, kemudian ada limbah cairnya. Nah, bagaimana ampas tahu itu tadi itu diolah kembali untuk misalkan menjadi pakan ternak, misalkan itu kan bisa. Terus kemudian mungkin dari kemarin tuh ada mahasiswa kami itu lolos pendanaan Pekan Kreativitas Mahasiswa dari Kemendikbudristek itu mengolah ampas tahu itu menjadi sempol, tapi ditambah sayuran, jadi masih ada nilai gizinya di situ dan juga ditambah beberapa daging. Kalau misalkan yang mungkin yang tidak makan daging berarti hanya tambah sayuran, tapi kan bisa diolah lagi kemudian dimakan kembali. Itu mendapatkan pendanaan kemarin itu dari Kemendikbudristek terkait dengan pengolahan limbah itu. Terus kemudian mungkin itu kalau dari segi ampasnya, mungkin kalau misalkan dari limbah cairnya, nah itu kan bisa diolah lagi menjadi biogas mungkin. Nah itu kan istilahnya kalau misalkan kita hitung-hitungan begitu kan berarti kan sudah hemat berapa kalau misalkan bisa mengolah limbah cair tahu itu menjadi biogas tadi itu kan sudah menghemat berapa persen pengeluaran. Jadi kita tidak tergantung dengan gas LPG yang harus kita beli. Karena kita sudah punya cadangan gas sendiri tadi ya, biogas itu ya. Iya, jadi bagaimana mengolah intinya tuh limbah-limbah tersebut itu tuh diolah kembali sampai akhirnya itu tuh mendapatkan nilai tambah begitu. Dan mungkin bisa bahkan mungkin menjadi penghasilan atau pendapatan yang lain dari IKM tersebut begitu. Betul. Oke. Nah, kalau contoh lain selain limbah tahu yang juga menjadi perhatian. Limbah tahu mungkin kalau seumpama bisa dilihat itu ini ya, kopi ya. Kalau kopi kita bisa ini kalau nggak salah di lereng Gunung Wilis itu sedang kopinya itu berkembang pesat. Nah, kemudian di situ kan ada biji kopi yang diproses baik secara basah maupun kering. Kemudian ada kulit kopi itu yang dihasilkan dalam jumlah yang besar. Kopi itu kan dikupas dulu ya sebelum kita goreng itu kan. Betul. Nah, itu kulitnya itu sebenarnya sekarang ini itu lagi tren itu bisa digunakan untuk minuman teh. Nah, minuman teh ini kan sekarang juga sangat populer ya di pasar-pasar kafe, kemudian kedai kopi seperti itu baik di dalam maupun luar negeri, dan bahkan itu harganya kan melampaui dari harga kopinya itu sendiri. Seperti itu. Jadi kemudian mungkin selain itu kan mungkin diolahnya jadi minuman ya. Terus kemudian kan bisa juga jadikan mulsa kalau misalkan di kebun seperti itu kan. Betul itu. Baik. Nah, ini tadi yang kaitannya sama di Kediri kan tenun ikat itu, dan kemudian pakai untuk bahan tenunnya itu kan pakai pewarna-pewarna. Itu bagaimana dengan supaya ini juga lebih ramah lingkungan itu teman-teman di teknik industri apa yang diperhatikan? Baik, jadi kalau seumpama di kami kan memang tenun itu kan berkaitan dengan limbah kimia ya, yang mungkin kalau seumpama itu mencemari lingkungannya cukup berbahaya juga. Jadi bagaimana itu mendorong penggunaan yang namanya itu pewarna alami. Mungkin kalau kuning itu atau oranye ya bisa pakai kunyit ya, jadi pewarna-pewarna gitu. Terus mungkin dari daun jati, kulit manggis, dan bahkan itu mungkin kan bisa yang pertama limbahnya cukup aman untuk lingkungan, kemudian yang kedua kan justru menjadi nilai jual yang lebih tinggi juga dibandingkan dengan mungkin pewarna-pewarna kimia kan sudah banyak yang menggunakan. Tapi kalau misalkan kita itu memiliki pewarna yang khas dari itu kan memiliki nilai jual yang lebih tinggi juga seperti itu. Baik, luar biasa teman-teman dari Fakultas Teknik Universitas Kediri dari program studi Teknik Industri memperhatikan IKM di Kediri supaya naik kelas. Nah, dengan banyaknya kiprah seperti ini, Anda jadi tertarikkah untuk segera mendaftarkan diri Anda atau putra-putri Anda untuk kuliah di program studi Teknik Industri khususnya di Fakultas Teknik Universitas Kediri? Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda tahu lebih jauh ya, bagaimana jawabannya nanti Anda bisa sampaikan segera, karena mumpung saya bersama dengan Kaprodi Teknik Industri Universitas Kediri ada Insinyur Silvi Rusanti Widodo STMT. Anda sekali lagi manfaatkan 08 11 345 4000.
Waktu terus berjalan, banyak loh yang pengen kita tahu ya dari teman-teman Fakultas Teknik Universitas Kadiri, terutama dari program studi Teknik Industri ini dari Insinyur Silvi Rusanti Widodo STMT, Kaprodi Teknik Industri Universitas Kadiri. Tentang ekonomi sirkular ini ya, pasti manfaatnya banyak sebenarnya ya, Bu Silvi. Kita perlu dapat gambaran dan juga langkah awal yang bisa dilakukan oleh IKM untuk terlibat dalam ekonomi sirkular. Baik, jadi mungkin ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh pelaku-pelaku IKM. Jadi yang pertama itu adalah bisa mengaudit limbahnya. Jadi mungkin duduk sejenak, kemudian memetakan kira-kira produk atau mungkin produk yang dihasilkan itu tuh limbahnya apa saja, atau sisa yang dihasilkan dari proses produksinya itu apa saja, berapa jumlahnya, apa saja kandungannya, atau saat ini itu diapakan, itu diaudit bisa seperti itu. Saya bertanya dengan diri sendiri sebagai pelaku IKM. Iya. Kemudian yang kedua itu setelah tahu nih, kita tahu inventaris limbahnya seperti apa, langkah yang kedua adalah bertanya mungkin siapa yang membutuhkan ini, karena bisa jadi kan limbah itu sebenarnya menjadi bahan baku atau inputan dari pelaku Industri IKM yang lain, ya? betul, yang itu kan juga bahkan menghasilkan istilahnya itu menghasilkan nilai tambah juga untuk kitanya juga gitu, seperti itu. Jadi ada simbiosis lah di dalam industri atau antar pelaku IKM ini. Kemudian yang ketiga itu adalah mulai dari hal kecil. Jadi tidak perlu langsung mengubah seluruh sistem produksi seperti itu, tapi pilih satu jenis limbah, coba satu gitu solusinya seperti apa, dan kemudian lihat hasilnya gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu dari satu itu hasilnya seperti apa, baru nanti mungkin akan merambah ke yang lain. Dan tidak kalah penting ya, jangan ragu untuk meminta bantuan ya, karena kami selaku akademisi di sini, terutama kita fokusnya kan juga ke IKM, itu sangat terbuka untuk konsultasi terkait dengan masalah-masalah nih IKM yang ada di Kediri dan sekitarnya begitu. Nah, caranya bagaimana Bu Silvi kalau misalnya ada IKM yang ingin konsultasi, sekali kita mengulik tuh peran dari Universitas Kadiri sendiri dalam optimalisasi IKM yang berbasis ekonomi sirkular itu seperti apa? Baik, jadi memang untuk program studi teknik industri di kami Universitas Kadiri itu ada visi. Jadi memang visi kami itu adalah menjadi pusat unggulan pendidikan dan riset teknik industri yang berfokus pada optimalisasi sistem IKM berbasis prinsip ekonomi sirkular untuk mewujudkan keberlanjutan lokal dan global. Jadi memang pengambilan visi ini itu kita ya tadi ya kita sudah banyak berbincang terkait dengan kita melihat kondisi wilayah Kediri Raya di mana di situ banyak sekali ribuan IKM dibandingkan industri yang besar, dan IKM-IKM itu mendominasi, kemudian didukung dengan masifnya sarana transportasi seperti yaitu tadi pembangunan jalan Doroho, jalan tol, dan itu akan membuat industri ini tuh semakin besar ke depannya. Dan dampak dari kemajuan IKM sendiri itu adalah proses produksi yang tidak berfokus pada aspek efisiensi sumber daya serta dampak lingkungan terhadap proses industri tersebut. Maka di sini program studi teknik industri ini fokusnya pada pengembangan keilmuan teknik industri yang mengembangkan pada aspek pengurangan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan serta penggunaan teknologi yang meminimalkan dampak terhadap lingkungan itu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang membutuhkan istilahnya konsultasi, silahkan bisa langsung hadir ke kami seperti itu, ke Fakultas Teknik Universitas Kadiri untuk kita berbincang-bincang lebih lanjut terkait dengan sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh IKM ini itu agar kami bisa membantu. Bisa langsung datang ke kampus ya? Bisa langsung ke kampus juga, ke Fakultas Teknik. Oke. Nah silakan teman-teman IKM dimanfaatkan dan juga sekaligus nanti mau mendaftarkan putra-putrinya untuk kuliah di Fakultas Teknik, khususnya program studi teknik industri di Universitas Kadiri. Kalau peluang karirnya itu kemana saja sih Bu Silvi kalau kita kuliah di teknik industri itu? Baik, jadi kalau untuk peluang karirnya sebenarnya kalau teknik industri sendiri ini tuh sangat banyak ya. Jadi bisa kita ke industri manufaktur, bisa ke jasa, bisa ke rumah sakit, bisa ke perbankan, karena memang ya tadi fokus kita itu terkait dengan optimalis sistem. Dimana optimalis sistem di sini kan sangat luas ya, tidak hanya berfokus pada satu saja. Jadi untuk peluang karirnya itu sebenarnya kita bisa masuk ke sektor manapun gitu, terkait dengan teknik industri ini gitu. Oke, lanjut Ika. Pak Galang di pesantren Kota Kediri. Tadi kan disampaikan ada konsultasi ya ke Fakultas Tekniknya. Itu gratis atau berbayar? Apakah program ini rutin seperti ada pelatihan atau workshop, dan konsultasinya seperti apa?
Bu Nina di Kertosono Nganjuk, apa ada program pendampingan berkelanjutan untuk IKM untuk memastikan produksi mereka ini bisa meningkat? Selain itu strategi agar program pendampingan tetap berkelanjutan dan tidak bergantung pada proyek jangka pendek. Ada Pak Galang di Pesantren Kota Kediri yang menanyakan apakah ada program rutin dari Fakultas Teknik, khususnya program studi teknik industri di Universitas Kediri untuk pelatihan workshop atau yang tadi soal konsultasi yang disinggung sama Bu Silvi itu gratis atau berbayar? Gimana Bu Silvi? Monggo. Jadi kalau untuk konsultasinya gratis ya. Oh, gratis, alhamdulillah. Iya, gratis. Jadi silakan bisa langsung datang saja ke fakultas kami seperti di fakultas kami di Fakultas Teknik, prodinya Teknik Industri. Kemudian terkait dengan pendampingannya di sini itu nanti kita bisa arahkan bisa salah satu kalau kami di dosen itu kita sudah mengarahkan penelitian dosen dan juga kegiatan-kegiatan mahasiswa itu tuh sudah langsung terjun ke lapangan. Jadi pendampingannya itu tuh nanti bisa langsung dengan Bapak Ibu dosen dan juga dengan mahasiswa yang pastinya tetap dibimbing oleh kami dari dosen seperti tadi, tetap berkelanjutan begitu. Oke. Dan kalau tadi yang pelatihan workshop itu bagaimana? Apakah kalau pelatihan workshop itu nanti kita pastinya tetap sama, karena yang Disperdagin itu kan yang memegang IKM secara keseluruhan ya. Tapi nanti karena memang kita sudah ada kerjasama dengan Disperdagin, nah itu nanti biasanya dari Disperdagin lagi akan mengkontak kami seperti itu jika memang dibutuhkan konsultan atau mungkin tenaga ahli dalam proses pendampingan IKM seperti itu. Contohnya misalkan yang sekarang ini juga kita sedang kerjakan dengan Disperdagin itu adalah terkait dengan kajian sentra potensi IKM dan RPEK. Jadi rencana pembangunan induk Kota Kediri, nah itu sedang kami kerjakan proyeknya. Kemarin dari Disperdagin mempercayakan kepada kami dalam melakukan proyek tersebut begitu. Baik. Nah sekarang waktunya kita mengulik keunggulan-keunggulan dari program studi teknik industri di Fakultas Teknik Universitas Kediri, Bu Silvi. Apa saja? Baik, jadi yang pertama adalah konteks lokal ya. Jadi ketika kuliah di teknik industri di Fakultas Teknik Universitas Kediri, kita itu tidak hanya belajar dalam konteks abstrak, teori-teori seperti itu, tapi bagaimana kita itu menerjunkan mahasiswa langsung ke lapangan, berhadapan dengan kasus-kasus nyata industri kecil menengah di Kediri Raya dan berinteraksi langsung dengan pelaku usahanya. Jadi cukup paham terkait dengan apa yang mereka butuhkan dan bagaimana nanti pemecahan masalah dari kami seperti itu. Jadi nanti ketika mereka itu real terjun ke dunia kerja itu istilahnya sudah nggak kaget begitu. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan relevansi masa depan. Jadi memang di era sekarang itu kan sedang masif ya isu terkait dengan keberlanjutan begitu. Jadi ini itu sebuah tuntutan gitu, apalagi banyak investor-investor sekarang itu yang mempertimbangkan terkait dengan faktor environment, social governance. Jadi sebelum menanamkan modal mereka melihat dulu nih bagaimana nih kamu nanti istilahnya mengolah limbahnya, bagaimana keberlanjutan dari usaha ini, keberlanjutan dalam arti ekonomi sirkular tadi itu. Jadi lulusan teknik industri di Universitas Kediri itu sudah cukup memahami bagaimana prinsip keberlanjutan dan ekonomi sirkular ini yang nanti akan dicari oleh dunia industri. Kemudian yang ketiga ya tadi beragam pilihan karir. Jadi lulusan teknik industri bisa bekerja di mana saja, manufaktur, logistik dan rantai pasok, perbankan, konsultasi e-commerce, rumah sakit dan lain sebagainya, karena memang kita itu mengajarkan bagaimana cara berpikir secara sistemik dan berpikir itulah yang memang dibutuhkan oleh semua sektor begitu. Saya tertarik dengan tadi dunia perbankan juga bisa masuk ya gitu ya Bu Silvi ya. Kita belajar banyak hal. Baik, luar biasa ya, baik. Oke, nah itu peluang karir kalau kuliah di teknik industri terutama di Fakultas Teknik Universitas Kediri, program studi teknik industri itu ternyata sangat-sangat luas karena dibekali dengan kemampuan berpikir sistemik. Dan sekalian juga kan tadi ya Bu Silvi memudahkan para mahasiswa misalnya mau studi-studi kasus atau bahkan langsung PKL itu di Kediri ini banyak wadahnya ya. Betul. Wadahnya ya. Itu apakah mereka memilih sendiri kemudian diarahkan oleh
program studi atau gimana? Kalau misalnya kita mahasiswa mau PKL dan sebagainya itu. Oh gitu. Jadi kita kembalikan sebenarnya ke mahasiswa. Kalau memang mereka itu biasanya kan mereka tinggal kemudian di sampingnya itu sudah ada IKM seperti itu, mereka akan memberikan report, istilahnya kan membuat proposal gitu ya. Kalau mahasiswa sebenarnya permasalahannya itu seperti ini dengan dibuktikan dengan beberapa data pendukung gitu diperbolehkan. Tapi kan ada juga sebenarnya beberapa mahasiswa yang memang mungkin masih kesulitan nih mencari. Nah itu juga kita bantu untuk menerjunkan ke tempat-tempat magang atau PKL itu. Jadi sebenarnya ada 2 opsi seperti itu. Oke, Bu Sylvie, mahal atau tidak sih kuliah di teknik industri itu? Sangat terjangkau sekali. Awalnya kan juga bisa diangsur itu ya DPP-nya kan sampai 4 kali itu DPP-nya. Baik, sudah bisa mulai daftar ke Fakultas Teknik? Sudah, ini sudah masuk gelombang 2. Sudah masuk gelombang kedua ya. Jadi harus segera ini daripada nanti kuotanya penuh ya. Nah, begitu kalau nanti terlambat mendaftarnya sudah tertutup nih kuotanya, segera mendapatkan info lebih jelas kemana sebaiknya Bu Sylvie kalau kita ingin tahu cara pendaftaran ke Fakultas Teknik khususnya ke Teknik Industri di Universitas Kediri. Ya, jadi bisa langsung aja ke pendaftaran.unik-kediri.ac.id seperti itu atau bisa langsung datang ke kampus untuk mungkin bertanya-tanya terlebih dahulu seperti itu untuk mungkin program-programnya apa saja, bagaimana proses pembelajarannya. Jika ingin bertanya lebih lanjut langsung saja datang ke kampus kami sangat terbuka untuk hal tersebut seperti itu. Apa yang mau ditekankan oleh Bu Sylvie nih untuk sebagai closing statement dari public interaktif kita tentang Teknik Industri Universitas Kediri? Baik, jadi yang pertama itu intinya kita jangan pernah berhenti belajar karena memang dunia industri di sini itu berubah sangat cepat. Teknologi baru, tren pasar baru, kemudian regulasi baru, semuanya itu bergerak dari pelaku-pelaku IKM yang mau terus belajar dan beradaptasilah itulah yang nanti akan bertahan dan berkembang. Kemudian yang kedua, jangan ragu untuk berkolaborasi dengan sesama pelaku IKM, pemerintah, perguruan tinggi karena intinya tidak ada masalah yang besar jika kita lakukan bersama-sama. Kemudian yang ketiga, mulai dari sekarang itu dipikirkan terkait dengan keberlanjutan usaha karena keberlanjutan di sini itu terus menguntungkan dan tidak merusak lingkungan dan tidak menghabiskan sumber daya alam yang tanpa batas. Nah, sehingga usaha-usaha yang bertahan paling lama itulah adalah usaha yang selaras dengan alam dan masyarakat sekitarnya, begitu. Luar biasa, baik. Banyak hal yang sudah kita dapat, meskipun sebenarnya kurang waktunya untuk bisa ngobrol sama Bu Sylvie ini. Kaprodi Teknik Industri Universitas Kediri dari Fakultas Teknik Universitas Kediri. Terima kasih banyak Bu Sylvie sudah hadir. Kapan-kapan hadir kembali ya. Sama-sama. Oke, sukses untuk teman-teman di Fakultas Teknik, khususnya program studi Teknik Industri Universitas Kediri.